Informasi yang akan saya bagikan yang kedua adalah tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru tingkat SMP, terutama SMP negeri yang banyak diidamkan oleh wali murid. Tahapan-tahapan dalam PPDB ini sangat penting Bapak Ibu, jadi jangan sampai terlewatkan karena setiap tahun pasti ada kendala. Siswa itu datang ke sekolah dengan membawa persoalan tidak bisa daftar karena dia melupakan tahapan-tahapan dalam PPDB. Tahapan yang pertama adalah pra pendaftaran, yaitu meliputi ada namanya pengunduhan token yang dilakukan oleh operator sekolah, kemudian dibagikan ke siswa. Setelah itu pengisian biodata dan validasi biodata. Inilah tahapan yang paling penting dan sering terlewatkan oleh siswa maupun wali murid. Padahal tanggung jawab untuk mendaftarkan ke SMP negeri maupun swasta itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pihak sekolah. Pihak sekolah hanya dapat membantu. Kemudian setelah itu muncul yang namanya hasil validasi. Jika datanya valid, maka akan muncul valid. Jika tidak valid, maka harus dibetulkan. Kesalahan yang paling banyak biasanya adalah dalam KK atau kartu keluarga. Yang diakui dalam PPDB, KK itu nanti adalah masanya minimal 1 tahun. Bagaimana kalau KK itu tidak sampai 1 tahun, harus melampirkan KK yang lama. Kemudian setelah itu jika ada kesalahan data, maka kita bisa memverifikasi atau bisa melakukan perbaikan data melalui pengaduan, atau mungkin kalau keadaan memungkinkan bisa juga langsung datang ke Dinas Pendidikan. Setelah data siswa itu betul, maka siswa dapat mengikuti yang namanya simulasi pendaftaran. Untuk tahun yang lalu itu simulasinya tiap kelompok itu sendiri-sendiri. Untuk tahun ini itu simulasinya jadi satu, semua jalur jadi satu. Nah, setelah itu jalurnya apa saja PPDB di Sidoarjo? PPDB di Sidoarjo, jalur yang pertama adalah jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada 2 jenis. Satu, prestasi perlombaan. Yang kedua adalah prestasi penilaian akademik. Prestasi perlombaan yang diakui adalah juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 dan 2 tingkat provinsi, juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional. Kemudian nanti diajukan, yang menyeleksi adalah pihak dinas. Selanjutnya yang kedua, prestasi penilaian sekolah itu dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi siswa yang berprestasi akademiknya itu nanti diseleksi. Siapakah yang menentukan? Yang menentukan adalah rapat dewan guru. Jadi wali kelas 6 itu nanti mengusulkan siswa-siswa yang jadi calon penerima prestasi akademik. Kemudian nanti didiskusikan atau dirapatkan dalam rapat dewan guru. Berapakah kuotanya? Kuotanya adalah 14 anak dipilih 1. Jadi setiap kelas itu ada 2 atau 3 siswa, tergantung jumlah siswa di kelas tersebut. Selanjutnya jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Afirmasi ini tiap tahun berubah-ubah. Ya, khusus tahun ini afirmasi itu ada 2. Afirmasi siswa tidak mampu. Yang kedua adalah afirmasi anak guru. Jadi anak guru ini ada kuota sendiri, tapi jalurnya itu selalu berpindah-pindah. Khusus tahun ini ikut dalam afirmasi. Saya jelaskan dulu afirmasi yang siswa tidak mampu. Jadi nanti yang mau menggunakan jalur ini mohon dipertimbangkan memang betul-betul layak karena disurvei ke rumahnya. Jadi ada guru yang datang ke rumahnya survei apakah layak atau tidak untuk menerima jalur afirmasi tidak mampu. Kemudian meskipun jalur afirmasi tidak mampu, yang diutamakan adalah yang paling dekat dengan sekolah. Jangan sampai salah pilih. Kemudian afirmasi yang kedua yaitu adalah afirmasi anak guru. Jadi nanti yang anak guru itu yang diakui adalah mempunyai atau sudah bergabung dengan anggota PGRI Kabupaten Sidoarjo. Jadi meskipun anak guru, tapi guru tersebut belum menjadi anggota PGRI Sidoarjo,
maka tidak diakui dalam PPDB. Jadi yang mendapat surat keterangan harus anak guru yang menjadi anggota PGRI. Tambah untuk yang tidak mampu tadi, yaitu untuk format belangkonya itu nanti bisa download di webnya. Jadi tidak membuat sendiri, tapi sudah disediakan oleh pihak panitia yang menggunakan barcode atau QR code. Jalur yang ketiga adalah jalur zonasi. Nah, ini sering orang-orang menggunakan jalur garisan. Jadi yang pendek atau yang terdekat dengan rumah. Jadi ini yang biasanya jarang dipahami orang-orang juga. Jadi yang digunakan adalah jarak terdekat dari rumah. Meskipun pilihannya dua, milihnya tetap milih SMP yang terdekat. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya rezeki, bisa beli rumah yang dekat dengan SMP 1 tahun sebelumnya. Kemudian nanti ya bisa digunakan untuk mendaftarkan.